Bapak, Ibu, saudara-saudara dan adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran dan hati dari semua kami yang ingin mendengarkan firman-Mu, agar apa yang kami baca dan yang kami dengarkan, kami mengerti dalam pimpinan Roh Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Kita berdiri, kita membuka Alkitab dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat 14. Demikian, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilon. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan baru bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Kita nyanyi haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Kami persilakan saudara-saudara, Bapak Ibu duduk kembali. Tokoh utama di dalam narasi bacaan kita hari ini ada di dalam ayat yang kedua. Elimelek. Dalam bahasa Indonesia, Elimelek ini berarti Allah adalah rajaku. Allah adalah rajaku. Tetapi persoalannya, apakah Elimelek, apakah keluarganya hanya menjadikan Allah sebagai pelindung yang selalu diandalkan, hanya menjadikan Allah sebagai raja yang menjamin tidak hanya kesejahteraan umatnya, tetapi juga keamanan dan kedamaian. Ketika hidup dan kehidupan mereka itu diliputi suasana bahagia, ada kecukupan, ada sukacita. Tetapi ketika hidup mereka itu dirundung dengan kepahitan, ada musibah dan ancaman yang bisa mengganggu kelangsungan hidup mereka, maka apakah arti nama Elimelek, Allah adalah rajaku? Itu juga menjadi keyakinan bagi keluarga ini untuk selalu tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Ternyata tidak, saudara-saudara. Karena Elimelek sebagai salah satu umat Allah hanya mengakui Allah sebagai raja ketika ia hidup di dalam kebahagiaan, ia hidup di dalam kecukupan, ia hidup di dalam kesenangan. Namun ketika ia dan keluarganya terancam kematian karena bahaya kelaparan sebagaimana dikatakan dalam ayat 1, Elimelek mengambil keputusan pergi meninggalkan kota Bethlehem di tanah Yehuda untuk pergi ke daerah Moab. Saudara-saudara, keputusan Elimelek di dalam iman itu adalah keputusan yang keliru. Itu artinya Elimelek secara sengaja pergi meninggalkan tanah yang sudah diberikan oleh Tuhan, yang ia sudah janjikan kepada leluhurnya Abraham, Ishak dan Yakub, ke sebuah kota yang di dalam Alkitab sebenarnya adalah kota yang dihukum oleh Tuhan, yaitu Moab. Karena saudara-saudara tahu, asal-usul masyarakat Moab ini adalah hasil hubungan gelap Lot dan juga putrinya yang tertua. Apakah sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, Elimelek lupa pada janji Tuhan dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, Keluaran 3 ayat 8, bahwa tanah yang dia berikan itu adalah tanah yang kaya akan sumber daya alamnya. Bahkan dikatakan itulah tanah yang kaya akan susu dan madunya. Lalu bagaimana mungkin hanya karena bencana kelaparan yang tidak terus-menerus terjadi, hanya mungkin satu kali terjadi, maka dia harus meninggalkan tanah yang diberikan Tuhan itu. Dia harus meninggalkan tanah yang sudah dijanjikan Tuhan untuk diberkati. Dan itulah yang dikisahkan di dalam bacaan hari ini, yang sebenarnya dapat kita katakan keputusan yang sangat tragis, keputusan yang sangat keliru. Karena nanti kita lihat apa akibat yang dialami oleh keluarga Elimelek ketika mereka pergi dari tanah yang Tuhan berikan. Ayat yang ke-1 katakan ada bencana kelaparan. Tetapi Alkitab hanya mencatat ada seorang laki-laki yang sudah beristri, yang pergi meninggalkan tanah kelahirannya Bethlehem Yehuda. Nama laki-laki ini adalah Elimelek. Dia mengajak istrinya bernama Naomi
dia juga mengajak dua putranya bernama Mahlon dan Kilon ke daerah Moab. Kalau saudara-saudara buka peta pada zaman Elimelek ini pergi ke Moab, ini adalah daerah yang letaknya di seberang timur Laut Mati, yang memang pada saat itu terkenal dengan ladang pertanian mereka. Karena itu bisa diterima secara akal kenapa mereka pergi ke Moab. Walaupun Moab itu adalah kota yang sudah dihukum Tuhan. Apa tujuan mereka pergi ke sana? Ayat 2 itu menjelaskan. Mereka tidak hanya sekedar mencari makanan supaya bisa mempertahankan hidup mereka. Tetapi yang lebih ironis lagi, mereka ingin menetap di sana. Itu artinya mereka tidak akan menyembah Allah yang monoteis. Tetapi mereka ada di daerah yang menjadi penyembah berhala. Maka secara langsung itu artinya Elimelek membawa keluarganya meninggalkan Tuhan. Lalu pergi mencari Tuhan yang lain. Apa yang dialami Elimelek ketika ia sudah berada di daerah Moab? Apakah mereka bahagia, mereka senang, lalu menjadi orang-orang kaya yang terhormat? Tidak, saudaraku. Alkitab katakan suami Naomi, Elimelek yang artinya Allah adalah rajaku itu dipanggil Tuhan. Bukan di tanah di mana dia lahir, tanah yang diberikan Tuhan, tetapi di negeri asing sebagai seorang pendatang. Setelah 10 tahun lamanya kira-kira menetap di sana, saudara lihat apa yang dibuat Tuhan. Dia mulai mengambil anak-anak Elimelek. Mulai dari Mahlon, mulai dari Kilon. Tidak ada yang hidup. Semuanya dipanggil oleh Tuhan. Hanya tinggal siapa, saudara-saudara? Hanya tinggallah istrinya. Di negeri yang ia sendiri tidak pernah tahu, yang asing dan yang tidak pernah mengenal saudara. Ya, saudaraku, Naomi hanya tinggal berdua dengan anak-anak mantunya yang bernama Orpa dan Rut. Dan saya bisa merasakan betapa pahitnya, betapa sedihnya perasaan Naomi yang hidup seorang diri. Dan karena itu kita mengerti mengapa dalam ayat 7, 8 dan 9 Naomi bertujuan tinggalkan Moab, kembali lagi ke tanah kelahirannya yang ada di kota Bethlehem. Kalau dia ke Moab lengkap dengan suami dan anak-anaknya, maka ketika ia kembali ke tanah kelahirannya, ia kembali seorang diri saja. Dan itulah pengalaman pahit yang harus dipikul oleh Naomi. Dia kembali ke tanah kelahirannya Bethlehem karena dia mendengar kabar Tuhan baik memberikan seluruh umatnya makan sehari-hari. Jadi coba saudara berandai-andai kalau Elimelek tidak membawa istri dan anak-anaknya ke Moab, apakah mereka mati kelaparan? Tidak. Karena itu Tuhan sudah berjanji tidak akan membiarkan dan meninggalkan mereka. Tapi karena keputusan yang diambil Elimelek sebagai kepala keluarga itu keliru, akibatnya dia dipanggil Tuhan, dua anak laki-lakinya pun juga dipanggil oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, peristiwa pahit yang mungkin kita pernah dan sampai sekarang alami, atau juga mungkin ada bencana-bencana dan malapetaka yang menimpa kita, tidak seharusnya membuat kita kehilangan pegangan dan harapan kepada Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Tidak harus membuat iman kita itu luluh, lalu meragukan kuasa Allah yang bisa membuat kita menang dari segala kepahitan hidup maupun juga bencana dan malapetaka.
Kalau saudara-saudara membaca kitab Perjanjian Lama Yesaya 41 ayatnya yang ke-10, di situ Tuhan katakan begini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janji ini bukan hanya untuk orang Israel di pembuangan, tapi juga berlaku bagi kita yang percaya Allah yang menjadi manusia di dalam Kristus Yesus. Jadi ayat itu mau meneguhkan iman. Allah yang kita muliakan, Allah yang kita sembahkan dalam Yesus adalah Allah yang selalu setia menjaga, melindungi kita, setia menolong dan memberikan kita pengharapan. Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan kalau itu yang menjadi kekuatan daripada firman, maka tidak ada masalah, kepahitan, bencana, malapetaka yang membuat iman saya itu kalah, lalu meragukan Tuhan yang berkuasa. Di akhir renungan ini, saudaraku, saya ingin mengutip keyakinan Paulus di dalam surat Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Semoga ayat ini memberikan kekuatan dalam iman percaya kita. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapa yang berani melukai umat Tuhan? Siapa yang berani mengalahkan orang yang percaya kepada Tuhan? Hanya kekuatan, kesetiaan, dan pengharapan kepada Tuhan itu akan membawa kita pada kemenangan. Karena itu jangan pernah lari dari setiap bahaya yang akan saudara dan saya hadapi. Berharaplah pada kuasa Tuhan, maka Dia memulihkan hidup kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Jemaat merespon firman Tuhan.